Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reki. Saya dari jurusan PPKN Angkatan 2023. Sebelumnya yang terhormat Bapak Febrian Awan Bahrudin selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil penelitian kami mengenai analisis dampak pemotongan anggaran APBN atau APBD terhadap kinerja kementerian, lembaga, dan instansi di Indonesia. Untuk selanjutnya itu yang pertama ada latar belakang, di mana dalam konteks negara Indonesia, PBN dan APBD adalah instrumen utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Namun, belakangan ini terjadi pemotongan anggaran cukup besar hingga 90% di sektor tertentu. Kebijakan ini berdampak langsung pada efisiensi kinerja lembaga negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta APBD adalah instrumen utama pengelolaan keuangan negara. Fungsinya mencakup perencanaan, otorisasi, pengawasan, dan distribusi ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan menerapkan kebijakan potongan anggaran secara besar-besaran, bahkan hingga 90% di beberapa pos. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh keinginan menciptakan efisiensi dan menghindari pemborosan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru bagi kinerja lembaga pemerintahan, misalnya pembatasan perjalanan dinas, pemangkasan operasional kantor, hingga potensi PHK di sektor swasta. Permasalahan utama yang muncul antara lain itu ada ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, melambatnya realisasi anggaran, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia, dan juga lemahnya strategi menghadapi pemangkasan. Adapun identifikasi masalah yang kami tarik yaitu ada yang pertama, ketidakefisienan APBN atau APBD. Selanjutnya yang kedua, lambatnya realisasi anggaran. Yang ketiga, penurunan kualitas SDM karena keterbatasan dana. Yang keempat, kurangnya strategi lembaga dalam menghadapi pemotongan anggaran. Yang dimana kami akan membahas mengenai rumusan masalah itu. Yang pertama ada apa yang terbelakangi efisiensi anggaran. Yang kedua adalah bagaimana dampaknya terhadap kinerja lembaga. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas SDM dengan dana terbatas. Dan yang terakhir itu ada apa strategi yang digunakan di kementerian dan instansi. Tujuannya itu untuk memahami konsep efisiensi anggaran, menilai dampak pemotongan terhadap pencapaian kinerja, menawarkan solusi peningkatan kualitas SDM, dan juga mengidentifikasi strategi yang digunakan lembaga dalam menghadapi pemotongan anggaran. Manfaat dari kegiatan ini bersifat teoritis dan praktis, yaitu menambah wawasan tentang strategi efisiensi anggaran dan sebagai bahan refleksi bagi pemerintahan dalam membuat kebijakan anggaran yang lebih adil dan efektif di masa mendatang. Jadi analisis dampak pemotongan anggaran APBN atau APBD terhadap kinerja kementerian di Indonesia. Selanjutnya itu ada kajian teori, di mana grade teori yang digunakan dalam penelitian kami yaitu konsep efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan negara menurut Mardiasmo tahun 2002, di mana efisiensi anggaran adalah kemampuan pemerintah untuk mencapai output tertentu dengan penggunaan input seminimal mungkin. Dalam konteks APBN dan APBD, efisiensi berarti bagaimana dana publik digunakan secara optimal tanpa pemborosan dan dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat. Jadi teori penelitian ini bertumpu pada konsep efisiensi anggaran menurut Mardiasmo. Ia menekankan pentingnya penggunaan dana publik secara hemat dan tepat sasaran untuk menghasilkan manfaat maksimal. Efisiensi ini menjadi dasar dari kebijakan pemotongan anggaran APBN atau APBD yang bertujuan menghindari pemborosan. Efektivitas realisasi anggaran juga dijelaskan oleh Mansur tahun 2009 bahwasanya di mana keberhasilan lembaga dapat diukur dari seberapa jauh realisasi belanja mendekati target yang direncanakan. Rendahnya realisasi anggaran dapat menghambat pencapaian program dan pelayanan publik. Kualitas SDM turut dipengaruhi oleh efisiensi anggaran. Dan menurut KPA dan tahun 2012, kompetensi individu sangat bergantung pada pelatihan dan pengembangan yang sering kali dikurangi saat terjadi pemotongan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, teori manajemen strategis dari Bryson tahun 2018 dan konsep realisasi organisasi digunakan sebagai pendekatan adaptif. Keduanya menekankan pentingnya inovasi, perencanaan ulang, dan penguatan tata kelola agar lembaga tetap mampu menjalankan tugas meski dalam tekanan anggaran. Selain itu, prinsip value for money menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran menghasilkan manfaat yang nyata, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, metodologi penelitian, di mana penelitian kami didasarkan pada pendekatan kualitatif sesuai dengan teori dari Sugiono tahun 2016 yang menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif partisipan dengan fokus pada makna, pengalaman, dan konteks sosial. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan bukan untuk mendegenerasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang kaya dan kontekstual. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana untuk menggambarkan secara detail dampak pemotongan anggaran APBN/APBD terhadap kinerja kementerian, lembaga, dan instansi di Indonesia. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan responden yang berasal dari kalangan mahasiswa, guru, dan juga pelaku PT. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali pendapat, pengalaman, serta persepsi mereka terkait efisiensi anggaran. Selain itu, juga menggunakan teknik studi pustaka dengan menelaah artikel jurnal, laporan penelitian, dan informasi dari situs resmi di pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperkuat hasil wawancara dengan data sekunder yang relevan dan terkini. Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara, kemudian dibandingkan dengan teori yang temuan dari literatur. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana pemotongan anggaran mempengaruhi produktivitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya di berbagai sektor. Selanjutnya pembahasan, di mana dampak pemotongan anggaran APBN atau APBD terhadap kinerja lembaga dan instansi di Indonesia. Kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan penyesuaian prioritas nasional. Meski bertujuan positif, kebijakan ini berdampak langsung pada stabilitas program, kualitas pelayanan publik, serta produktivitas sumber daya manusia di instansi pemerintahan. Yang pertama ada efisiensi anggaran. Tujuan dan realitas menurut Kementerian tahun 2022, efisiensi anggaran adalah usaha untuk mencapai output maksimal dengan input minimal. Namun dalam praktiknya, efisiensi tidak hanya sekedar penghematan, tapi juga memerlukan strategi penggunaan anggaran yang terukur dan tepat sasaran. Di lapangan, dampak efisiensi ini berbeda-beda. Seorang responden dari instansi pendidikan oleh Ibu M menyatakan bahwa pemotongan anggaran menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program sekolah. Beberapa kegiatan yang sudah dijadwalkan harus ditunda karena keterbatasan dana operasional. Meski tidak berdampak langsung pada kualitas guru, tapi motivasi dan efektivitas kerja menurun. Yang kedua, dampak terhadap pelayanan dan kinerja organisasi. Kementerian dan lembaga itu tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tengah keterbatasan anggaran. Namun hal ini bukan tanpa konsekuensi, sebagaimana disampaikan oleh operator instansi pemerintah berinisial S. Pengadaan kebutuhan data seperti ATK pun harus ditekan, sementara kegiatan seperti pelatihan SDM lagi tidak diprioritaskan. Ini mempengaruhi kemampuan lembaga dalam meningkatkan kompetensi internal. Sedangkan dikaitkan menurut teori yang dikemukakan oleh Mansur, realisasi belanja yang rendah dibanding target belanja mencerminkan rendahnya efektivitas. Ini tercermin dari pernyataan Ibu R dan menekankan pentingnya menyesuaikan program dengan realitas lapangan. Baginya, efisiensi perlu dilakukan, tapi jangan sampai melemahkan program prioritas atau program strategis. Yang ketiga, kualitas SDM dalam tekanan. Kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi. Pemotongan anggaran membuat beberapa instansi menghentikan kegiatan pelatihan pegawai. Hal ini diperkuat oleh pandangan dari Setiawan tahun 2016 bahwasanya keterlambatan atau kekurangan anggaran menyebabkan hambatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan yang pada akhirnya menurunnya semangat kerja. Responden dari kalangan mahasiswa menyampaikan bahwa dampaknya terasa di organisasi kampus. Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah menyatakan bahwa dana kegiatan mahasiswa tidak dikurangi, tapi mereka mengakalinya dengan digabungkannya kerja atau dikerjakan secara swadaya dengan organisasi lain. Meski tidak ada pembatalan kegiatan, kualitasnya sangat berdampak. Yang keempat itu ada strategi adaptasi di tengah pemotongan. Instansi pemerintahan tidak tinggal diam. Banyak dari mereka menerapkan strategi adaptif seperti digitalisasi layanan, pemangkasan kegiatan non prioritas, dan refreshing anggaran. Strategi ini sesuai dengan gagasan Dyson 2018 bahwasanya tentang pentingnya manajemen strategis dalam organisasi publik yang memprioritaskan pada hasil di tengah tekanan anggaran. Contohnya, Kementerian PUPR memprioritaskan proyek infrastruktur utama dan menunda proyek-proyek sekunder. Sementara Kementerian Kesehatan memangkas biaya operasional kantor untuk mengalihkan dana ke pelayanan langsung. Dalam skala mikro,
Organisasi mahasiswa juga menyesuaikan strategi. Mereka lebih mengandalkan hasil dana mandiri dan kolaborasi antar organisasi. Responden menyebutkan bahwa efisiensi tidak selalu menjadi halangan, tapi bisa menjadi tantangan untuk berinovasi. Dan yang kelima ada perspektif keadilan dalam pemotongan. Beberapa responden menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan pemotongan. Pemotongan seharusnya tidak dilakukan secara merata, melainkan berdasarkan prioritas kebutuhan dan dampak sosialnya. Hal ini sesuai dengan pendapat NAI tahun 2011 bahwa tekanan eksternal dari birokrasi dan kebijakan pusat bisa menurunkan fleksibilitas daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Dalam wawancara dengan pelaku usaha disebutkan bahwa pemotongan belanja pemerintah, terutama perjalanan dinas, sangat mengaruhi sektor ekonomi. Usaha transportasi, penginapan, dan kuliner mengalami penurunan omset karena proyek pemerintahan dikurangi. Ini menciptakan efek domino di sektor real. Untuk kesimpulan dari penelitian ini bahwa menunjukkan kebijakan efisiensi anggaran memang punya niat baik, tapi harus dilaksanakan dengan hati-hati. Pemotongan yang dilakukan tanpa strategi dan koordinasi yang jelas bisa merugikan pelayanan publik dan menghambat pencapaian tujuan lembaga. Meski begitu, beberapa instansi menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat seperti digitalisasi layanan, proses program kerja, serta penggunaan sumber dana alternatif kinerja tetap bisa dijaga. Hal ini membuktikan bahwa tantangan anggaran juga bisa menjadi momen untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan publik agar lebih efisien dan akuntabel. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran APB dan APBD meskipun dimaksudkan untuk efisiensi fiskal ternyata memiliki dampak yang kompleks terhadap kinerja kementerian, lembaga, dan instansi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemotongan anggaran seringkali menghambat jalannya program kerja, memperlambat realisasi kegiatan, dan melemahnya pelayanan publik. Banyak instansi mengalami kesulitan untuk memenuhi target kerja dan terbatasnya dana yang tersedia atau terlambatnya pencairan anggaran. Selain itu, keterbatasan anggaran secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, program pelatihan dan pengembangan pegawai menjadi berkurang. Fasilitas kerja menjadi terbatas dan kesejahteraan pegawai pun menurun. Dalam dunia pendidikan, pemangkasan anggaran menyebabkan berkurangnya beasiswa dan keterbatasan operasional sehingga berdampak pada akses pendidikan bagi mahasiswa. Kondisi ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan mahasiswa yang menyatakan bahwa banyak kegiatan akademik dan non-akademik harus dikurangi atau dipangkas karena dan juga digabungkan karena keterbatasan dana. Meski demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, beberapa instansi masih mampu beradaptasi dengan menerapkannya strategi efisiensi yang lebih bijak. Strategi ini mencakup digitalisasi layanan, penghematan belanja dan prioritas, dan juga revolusi program ke arah yang lebih berdampak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang baik dan memanfaatkan teknologi, efisiensi anggaran tetap bisa dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Hasil wawancara juga mengungkap bahwa masyarakat dan pelaku berharap agar pemerintah lebih selektif dan adil dalam melakukan pemotongan anggaran pemangkasan yang dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan urgensi dan dampaknya justru dapat menimbulkan ketimpangan baru dan memperlebar kesenjangan pelayanan antar wilayah. Oleh karena itu, efisiensi anggaran seharusnya bukan sekedar pemangkasan, melainkan langkah strategis yang mempertimbangkan kebutuhan real di lapangan dan menjamin keberlanjutan pelayanan publik berkualitas. Adapun untuk saran dari penelitian kami, yaitu antara lain yang pertama ada pemotongan harus dilakukan secara selektif, tidak menyamaratakan seluruh sektor. Yang kedua, pemerintahan perlu memberikan fleksibilitas kepada instansi dalam penyesuaian anggaran. Dan yang ketiga, diperlukan perencanaan matang terutama dalam sektor pendidikan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hanya itu yang pembahasan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.